Puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang karunia-Nya begitu banyak kepada kita. Di hari yang mulia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul baqa' fil ard ila Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah suasana atau dalam satu suasana yang dipenuhi rahmat dan ketenangan. Di samping itu, suasana yang diliputi dengan persaudaraan. Kita berada pada sebuah keadaan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita hari ini menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan. Bahagia adalah harapan setiap manusia. Ketenangan dan kebahagiaan adalah dambaan setiap insani. Beraneka ragam, bermacam cara manusia di dalam memandang kebahagiaan, dalam menilai sebuah kebahagiaan. Karena itulah bermacam cara pula usaha yang mereka tempuh dalam menggapai kebahagiaan tersebut. Ada manusia yang menilai bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan dengan banyaknya harta. Karena itu, dia mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan harta, untuk mengumpulkan harta, karena dia beranggapan disitulah letak kebahagiaan. Ada orang yang menilai dan menganggap bahwa kebahagiaan itu dengan punya pangkat dan jabatan serta kedudukan. Karena itu, dia curahkan segala apa yang dia miliki untuk mendapatkan apa yang mereka namakan dengan kebahagiaan. Dan berbagai macam cara yang mereka tempuh. Berbagai macam pandangan. Yang setiap kita bertanya kepada mereka, jawaban mereka adalah, kami mencari sebuah kebahagiaan. Akan tetapi, seorang muslim atau sebahagian orang, di dalam mencari kebahagiaan tersebut, keliru di dalam menempuh sebabnya. Karena terkadang sebab yang mereka usahakan untuk mendapatkan kebahagiaan, justru itu mengantar mereka kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kita seorang muslim, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa basirah, ilmu terhadap agama, pengenalan terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengetahui bahwa kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Dan tidak akan didapatkan kebahagiaan itu kecuali dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Allahumma, penguasa segala kekuasaan, yang menguasai segala kekuasaan. Kamu memberikan kekuasaan itu siapa yang kamu kehendaki. Dan kamu akan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang kamu kehendaki. Kamu muliakan siapa yang kamu kehendaki. Dan kamu hinakan
Siapa yang kamu kehendaki? Seluruh perkara hanya ada di tanganmu. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Seorang mukmin mengerti dan mengetahui. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memperhatikan, kita ini seorang muslim, mencari jalan dari segala perkara, dari segala sesuatu, itu melalui Al-Quran, ataupun melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah ada ayat, menjelaskan kepada kita, kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Dan tidak akan kita peroleh, kecuali dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan telah disinggung oleh guru-guru kita. Jadi semua pemateri di hari ini itu adalah guru-guru kita. Kecuali saya. Saya ini murid dari guru-guru kita. Saya cuma belajar dari beliau-beliau. Kalau kita memperhatikan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjumpai usul, dan ini yang telah disebutkan oleh guru kita. Usul yang menjadi dasar, pondasi, asal kebahagiaan itu tercakup dalam keimanan dan ketakwaan. Tercakup dalam amalan soleh. Tercakup dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Dan jika datang kepada kalian dariku, kata Allah, huda, petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah tersesat, wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara. Berkata Al-Imam Muhammad Amin As-Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau Adwaul Bayan yang maknanya, jika datang kepada kalian dariku petunjuk, yakni Rasul yang saya utus kepada kalian, dan kitab yang datang dengannya Rasul tersebut, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni beriman kepada Ar-Rasul dan membenarkan kitab yang dibawanya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarang melalui lisan utusanku tersebut, maka dia tidak akan tersesat di dunia, yakni tidak akan tergelincir dari jalan kebenaran, karena berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, dan tidak akan celaka di akhirat, karena dia di kehidupan dunianya melakukan amalan yang mengharuskan kebahagiaannya. Di ayat yang lain, Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran supaya kamu sengsara. Berkata sebagian ulama kita, maknanya litas'ad. Kami menurunkan Al-Quran tujuannya supaya kamu mendapatkan kebahagiaan. Berkata Qatadah rahimahullah, la wallahi ma ja'alahu syiqa walakinna ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk mendatangkan kesengsaraan. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran, Allah jadikan sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai dalil yang mengantar ke dalam surga. Dan di sanalah letak kebahagiaan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa innama al-wahyu wal-Qur'an wa-syara' syara'ahu rahimur rahman wa ja'alahu musilan lis-sa'adati wal-falahi wal-fawz.
Hanya saja wahyu, Al-Quran, syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim mensyariatkannya, dan Allah menjadikannya sesuatu yang mengantar musilan lis-sa'ada, mengantar kepada kebahagiaan, wal falah, wal fauz, keberuntungan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amalan soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Berkata Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, waqilah, dikatakan di antara penafsiran hayatan thayyibah, al-hayatut thayyibah hiya sa'ada. Kehidupan yang baik dia adalah as-sa'ada, kebahagiaan. Dan hal ini ruya dalika an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan juga disebutkan dari ulama-ulama kita penafsiran ayat tersebut bahwa al-hayat at-thayyibah, berkata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-amnu minal makhawif wal adabi wasyaqa. Aman dari perkara yang menakutkan, aman dari adab, aman dari kesengsaraan, dan disitulah hakikat kebahagiaan. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa usul untuk mendapatkan kebahagiaan itu yang paling pentingnya adalah 3. Keimanan, ketakwaan, amalan soleh, berpegang teguh dengan petunjuk Allah berupa Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penyair pernah berkata, walastu aros sa'adata jam'a malin, walakinna taqi huwa sa'idu. Saya tidak memandang, saya tidak melihat bahwa kebahagiaan itu adalah dengan mengumpulkan harta. Kalau yang lainnya, saya tidak memandang, saya tidak melihat bahwa kebahagiaan itu dengan tingginya pangkat dan jabatan. Saya tidak memandang kebahagiaan itu dengan tingginya nasab dan garis keturunan. Akan tetapi walakinna taqi, akan tetapi orang yang bertakwa, huwas sa'idu, dialah orang yang paling berbahagia. Karena itu, manusia yang paling berbahagia yang pernah ada di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang paling merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sesuai dengan tema pembahasan yang diberikan kepada kami, bahwa kami akan berbicara sedikit tentang perkara-perkara yang menghalangi datangnya kebahagiaan, atau perkara-perkara yang menghilangkan kebahagiaan itu setelah adanya, atau mungkin perkara-perkara yang mengurangi kebahagiaan tersebut. Kalau kita memahami dari pembahasan guru-guru kita tentang usulus sa'adah, maka di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, mengambil sebuah pelajaran bahwa yang menghilangkan atau menghalangi datangnya kebahagiaan adalah hilangnya keimanan, hilangnya ketakwaan, jauhnya dari Al-Quran, berpalingnya seseorang dari petunjuk Allah. Inilah penghalang datangnya kebahagiaan atau menjadi sebab hilangnya kebahagiaan setelah adanya. Ketika hilang keimanan, maka hilang kebahagiaan, hilang ketakwaan, hilang kebahagiaan. Tidak mau beramal soleh, hilang kebahagiaan. Berpaling dari petunjuk,
akan sirna kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat yang sudah kita hafal bersama, sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Qala Sa'di rahimahullah, wa mafhumul ayatil karimah, dipahami dari ayat yang mulia ini, annal ladina, bahwasanya orang-orang yang tidak terdapat padanya dua hal ini, tidak punya keimanan dan punya keimanan tapi dia campurkan dengan kedoliman. Siapa yang tidak memiliki tadi, amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, maka kata beliau, maka mereka tidak akan mendapatkan keamanan. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Bahkan yang akan dia dapatkan adalah ad-dhalal wasyaqa, kesesatan dan kesengsaraan. Lihat, kapan ada kesyirikan, hilang keamanan dan petunjuk. Padahal disitulah letak kebahagiaan. Kapan ada kesyirikan, sebagaimana tafsir ayat, kita dibatasi dengan sampai 11:30. Kapan ada kesyirikan, maka kesesatan yang akan dia peroleh, kesengsaraan di dalam kehidupannya. Lihat bahayanya kesyirikan dalam menghilangkan kebahagiaan. Ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah membuat perumpamaan. Satu negeri, satu kampung. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa yang diinginkan di sini adalah kota karya kampung Mekkah. Adapun sebagian lainnya menyebutkan berlaku umum. Qaryatan kanat aminah. Satu negeri yang keadaannya aminah, aman keadaannya. Mutmainnah, tenang. Aman sentosa keadaannya. Tidak ada gangguan. Hidup dalam keadaan damai. Bukan cuma sekedar sampai di situ. Yu'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki datang kepadanya dari segala penjuru, rezeki yang luas. Kira-kira kebahagiaan mana lagi yang mengalahkan keadaan mereka? Hidup tenang, tidak ada gangguan sedikit pun juga, rezeki datang berlimpah. Ini gambaran kehidupan di dunia, kebahagiaannya mereka. Tetapi bagaimana keadaannya? Fakafarat bi an'umillah. Tapi dia kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, dia kafir terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, dia dustakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, dia berpaling darinya. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kelaparan, rasa takut disebabkan perbuatan mereka. Sebelumnya tenang, sebelumnya bahagia, damai, berlimpah rezekinya. Tapi ketika dia kufur, sebagian ulama kita mengatakan kufur nikmat.
Sebagian yang lainnya mengatakan dia kufur kepada Rasul, kufur kepada Alkitab. Maka dirubah keadaan mereka. Yang sebelumnya dalam kebahagiaan, dirubah menjadi kesengsaraan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahayanya kekufuran, bahayanya kesyirikan, menghilangkan, mengangkat kebahagiaan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani min yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Lihat ayat ini. Sungguh telah ada untuk negeri Sabah pada tempat tinggal mereka ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana keadaan penduduk negeri Sabah ketika itu? Jannatan an yaminin wa shimal. Jadi disebutkan oleh ahli tafsir, negeri mereka diapit oleh dua bukit. Dia berada dalam lembah. Sisi kiri, sisi kanan, bukit. Bukit ini dipenuhi dengan kebun, tanaman hijau, berbagai macam jenis buahan, berbagai macam jenis tanaman ada di kebun tersebut. Kulu min rizki rabbikum. Makanlah dari rezeki Tuhanmu. Washkurulah. Dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian diberikan gambaran untuk negeri tersebut. Yang sering kita dengar kalimat ini adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap negeri. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri Sabah ketika itu. Negeri yang thayyibah. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, thayyibah di sini keadaannya keadaan yang sangat baik. Hawanya sangat baik sehingga nyamuk pun tidak bisa hidup di tempat tersebut. Lalat tidak ada. Tidak ada hama. Semua binatang-binatang yang bisa merusak tidak bisa hidup di tempat tersebut karena baiknya negeri tersebut. Thayyibah. Bersamaan dengan keadaan itu, wa rabbun ghafur. Kalau mereka berbuat salah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat negerinya diliputi dengan kebahagiaan. Fa'aradu, maka mereka pun berpaling dari ajakan Ar-Rasul. Berpaling dari ajakan Alkitab. Berpaling dari kebenaran. Berpaling dari petunjuk. Fa'aradu. Maka apa akibatnya? Yang sebelumnya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur menjadi bagaimana? Fa'arsalna alaihim, maka kami utus kepada mereka sailal arim. Sailal arim disebutkan oleh ahli tafsir, mereka itu punya bendungan yang mereka menampung air pada bendungan tersebut. Bendungan yang besar untuk mengairi kebun-kebun mereka. Ini roboh bendungan tersebut. Setelah itu rusak seluruh tanamannya. Maka digantilah yang sebelumnya jannatain, dua kebun yang menghasilkan makanan-makanan yang lezat, buah-buah yang lezat, dirubah menjadi jannataihim, dua kebun yang isinya makanan-makanan yang tidak enak untuk dimakan. Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan kami terhadap mereka. Disebabkan mereka kafir. Disebabkan mereka berpaling. Wahal nujazi illal kafur. Dan apakah kami akan membalas yang seperti itu. Kecuali terhadap orang-orang kafir. Bahayanya. Yang sebelumnya. Baldatun thayyibah. Dirubah menjadi baldah asyaqi. Yang dipenuhi dengan kesengsaraan. Apa penyebabnya? Berpaling dari petunjuk. Kafir terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering juga kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari petunjukku, maka
kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka di sini sekali lagi kita bisa memahami sebab hilangnya kebahagiaan, sebab tidak datangnya kebahagiaan. Asyirik, kesyirikan, kekufuran, dan berpaling dari petunjuk, berpaling dari Al-Quran. Kita akan bercerita sedikit tentang kesyirikan. Kesyirikan itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni ketika meninggal dalam keadaan tidak bertobat darinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Kesyirikan itu Allah kabarkan adalah penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Kesyirikan itu menggugurkan amalan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kesyirikan itu menjadikan darah seseorang menjadi halal yang sebelumnya haram. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qadu lahum kulla marsad. Kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Akbarul kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingkah saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar. Kemudian Rasulullah berkata, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami hal ini, maka kita akan benci terhadap kesyirikan. Dan demikianlah setiap orang yang mengaku muslim pasti tidak menyenangi apa yang namanya kesyirikan. Karena dia mengerti hukumnya. Dia mengerti hukumnya betapa besar bahaya dari perbuatan kesyirikan. Sehingga dia sangat benci terhadap kesyirikan. Dan dia akan sangat marah kalau dikatakan sebagai orang musyrik. Akan tetapi, jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama kita, kesyirikan ini hukumnya sangat jelas. Tidak tertutup bagi setiap muslim. Hukum kesyirikan. Hanya saja yang menjadi permasalahan, makna dari kesyirikan itu tertutup terhadap sebagian kaum muslimin. Sehingga terkadang dia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi masih menganggap dirinya berada di atas tauhid. Hukumnya jelas, tapi hakikatnya tidak dipahami. Nah, ini yang perlu kita luruskan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ingin membahas lebih jauh, kita sebelumnya harus berbicara dari sisi apa itu ibadah, apa itu makna al-ilah, apa itu makna la ilaha illallah. Tapi secara ringkas, al-ibadah itu masyhur di kalangan ulama kita. Definisinya, ada yang mendefinisikan al-ibadah adalah al-khudu' wa tadallul, atau ghayatul hubbi wal khudu'. Puncak perendahan diri, puncak penghinaan diri, itulah ibadah. Dan ada yang mendefinisikan dengan ibadah bermacam definisi, dan sering kita mendengar definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mali minal qawli wal a'mali zahir wal batinah. Dari dua definisi ini, maka definisi ini ditinjau dari dua sudut pandang. Sisi yang pertama yang mendefinisikan ibadah adalah al-khudu' wa tadallul, menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri dari sisi orang
orangnya yang beribadah tersebut. Dia menghambakan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Itulah al-khudu' wa tadallul. Dan definisi yang kedua, mendefinisikan apa yang digunakan oleh seorang hamba untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Itulah bentuk-bentuk ibadah, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Kemudian, selanjutnya, apa itu al-ilah? Karena di sini letak kekeliruan sehingga kadang orang terjerumus ke dalam kesyirikan dan tidak menganggap dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan. Al-ilah dari definisi-definisi yang ada dari ahli bahasa dan ditinjau dari tinjauan syariat, itu maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Al-ilah itu al-ma'bud, yang diibadahi. Datang dalil-dalil dari Al-Quran, datang dari dalil-dalil hadis Nabi yang menegaskan tentang hal tersebut. Bahwa al-ilah adalah al-ma'bud. Bukan sebagaimana yang dianggap oleh sebahagian orang, bahwa al-ilah maknanya adalah al-qadiru alal ikhtira', yang mampu mencipta. Jadi ada yang mendefinisikan. Kalau kita baca buku-buku mereka, definisi-definisi mereka tidak lari dari hal ini. Al-ilah diberi terjemahan, diberi makna dengan al-khaliq, yang maha mencipta, yang memberi rezeki, yang menguasai. Al-qadiru alal ikhtira' dibawa kepada makna rububiyah. Karena itulah ketika mereka mendefinisikan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal makna yang benar, kalau kita lihat tinjauan dari makna al-ilah, apakah dari sisi bahasa ataupun dari dalil-dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah yang mendefinisikan tentang makna ilah, maka makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Ini dari sini sebenarnya. Karena mereka menganggap bahwa al-ilah atau makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, maka ketika mereka beribadah, misalnya mereka berdoa kepada sebuah pohon, mereka mengatakan itu bukan kesyirikan. Selama saya tidak meyakini bahwa pohon itu adalah pencipta. Nanti saya terjerumus ke dalam kesyirikan kalau saya berdoa kepada pohon dengan keyakinan bahwa pohon itu adalah pencipta, pohon itu berhak untuk diibadahi. Maka mereka sangat ringan, sangat biasa. Berdoa kepada penghuni kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, adzabah ibadah. Mereka katakan, saya tidak melakukan kesyirikan. Nanti ketika saya menyembelih untuk penghuni kubur, nanti saya meyakini bahwa penghuni kubur itu adalah pencipta. Penghuni kubur itu adalah penguasa, pengatur dan yang selainnya, baru dinamakan kesyirikan. Jadi menurut mereka, orang terjerumus ke dalam kesyirikan ketika terjerumus dalam tauhid, kekeliruan dalam rububiyah. Dan ini juga sebenarnya ada pembahasannya karena mereka menyamakan makna ar-Rabb dengan al-ilah. Mereka tidak bedakan al-ilah, ar-Rabb, ar-Rabb, al-ilah. Mereka tidak bedakan. Bahkan mereka menganggap pembagian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu adalah perkara yang bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Jadi itu definisi ibadah. Definisi la ilaha illallah. Sekarang kita masuk ke perkara kesyirikan. Sekali lagi, sebagian orang terjerumus ke dalam perkara kesyirikan karena menganggap bahwa nanti dianggap sebagai orang musyrik kalau terjerumus dalam tauhid rububiyah. Kapan tidak meyakini yang dia ibadahi itu adalah pencipta penguasa, maka
ini tidak terjerumus dalam kesyirikan. Maka kita bantah mereka dari beberapa sisi. Bantahan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi dan rasul itu berdakwah kepada pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya rasul tersebut? Supaya kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang Allah mengutus Nabi dan Rasul tersebut kemudian berkata kepada umatnya, "Wahai umatku, saya diutus kepada kalian supaya kalian meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Saya diutus kepada kalian supaya kalian meyakini tidak ada pemberi rezeki selain Allah." Seandainya mereka kaum tersebut kesyirikannya dalam tauhid rububiyah, maka itu yang akan diajarkan oleh Ar-Rasul. Tetapi karena mereka meyakini hal tersebut, dan akan datang dalil-dalilnya kalau masih ada waktu. Mereka meyakini tauhid rububiyah, bahwa pencipta adalah Allah semata, pemberi rezeki, pengatur, penguasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul itu datang mendakwahi mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk menekankan tauhid rububiyah, karena itu mereka sudah yakini. Lihat perkara awal terjadinya kesyirikan di muka bumi di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kana an-nasu ummatan wahida faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. Adalah manusia itu adalah umat yang satu. Karena nasu ummatan wahida, umat yang satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan rasulnya, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Berkata sebagian ahli tafsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya adalah manusia antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun, 10 abad, 1000 tahun. Seluruhnya mereka berada di atas kebenaran, tauhid. Kemudian setelah itu muncullah kesyirikan. Dari sisi mana? Dari sisi orang-orang soleh, sebagaimana yang datang dalam surah Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra.
Mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh, yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka karena mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Dan jangan tinggalkan Waddan wala Suwa'an wala Yaghutsa wa Ya'uq wa Nasra. Berkata Ibnu Abbas, mereka ini adalah orang-orang soleh. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal, maka para pengikutnya, murid-muridnya berkata, ansibu lahum ansaba. Tancapkan sesuatu untuk mereka ini, guru-guru kita. Kemudian sebut, tulis dengan nama-nama mereka. Ini Waddan, ini Suwa'an, ini Yaghutsa. Supaya kita bisa lebih bersemangat beribadah kepada Allah ketika mengingat mereka. Maka dia buat pun apa yang dibisikkan oleh syaitan. Kemudian berlalu masa. Setelah berlalu masa, diangkatnya ilmu, maka mereka pun beribadah kepada kuburan orang-orang soleh tersebut. Mereka beribadah kepada orang-orang soleh itu bukan karena mereka meyakini bahwa orang soleh ini pencipta. Bukan meyakini bahwa orang soleh ini pemberi rezeki. Tapi mereka punya keyakinan bahwa orang soleh ini adalah perantara antara kita dengan Allah. Kalau orang musyrikin zaman sekarang tidak menganggap ini kesyirikan. Kalau hanya dianggap sebagai perantara. Nanti dianggap kesyirikan kalau saya yakini orang soleh ini pencipta. Kalau saya sujud ke kuburannya kemudian saya yakini bahwa dia adalah pencipta, baru dinamakan kesyirikan. Kan itu antum dapati, kita jumpai di hari-hari ini. Bahkan ada yang sampai, ya mungkin ini pimpinan tertingginya, yang sampai berani mengatakan orang Nasoro itu tidak kafir ketika menyembah Isa. Selama dia meyakini bahwa yang ada dalam diri Isa itu adalah Allah. Kira-kira bagaimana kalau sudah sampai seperti itu? Ini karena tidak bisa membedakan tadi makna ibadah, makna al-ilah. Hakikat kesyirikan. Dia takut terhadap kesyirikan tapi tidak mengerti hakikat kesyirikan. Lihat kaumnya Nabi Nuh. Nuh peringatkan mereka. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja ila akhiril ayat. Nabi Nuh mendebat kaumnya dengan sesuatu yang mereka tetapkan, disebutkan oleh ahli tafsir. Nah, ini lagi kekeliruan sebagian dalam memahami ayat. Mereka mengatakan kaumnya Nabi Nuh itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga diingatkan oleh Nabi Nuh perkara-perkara ini. Bahwa Allah akan mengampuni kalian kalau kalian bertobat. Allah akan memberikan air hujan, memberi rezeki dan yang selainnya dari begitu banyak nikmat. Tapi tafsir yang benar dalam ayat ini, Nabi Nuh gunakan uslub ini untuk mendebat kaumnya yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Maknanya, kalau kamu tahu semua ini, kamu yakini Allah yang mengampuni dosamu. Kamu yakini Allah yang memberi rezeki. Kamu yakini Allah yang menciptakan kalian. Kamu yakini Allah yang menurunkan hujan dan yang selainnya. Kenapa kamu melakukan kesyirikan? Ini maksud dari ayat ini. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu tidak terjerumus ke dalam syirik dalam perkara rububiyah. Tapi dalam perkara uluhiyah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi-nabi yang lainnya ketika diutus. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kepada orang-orang Arab jahiliyah,
menyuruh mereka kepada tauhid, menyuruh mereka kepada la ilaha illallah. Mereka tidak diingatkan tentang tauhid rububiyah. Kenapa? Mereka yakini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata Allah. Kalau mereka ditanya, siapa yang memberi rezeki? Allah. Mereka tetapkan rububiyah. Mungkin sebagian mereka, orang yang melakukan kesyirikan menganggap, oh itu cuma ucapannya, hatinya tidak. Kalau dia berdusta dengan ucapannya ketika dia mengatakan Allah, Allah pasti akan ungkap kedustaan mereka. Ketika mereka mengatakan, ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, dia katakan Allah. Kalau dia dusta dengan ucapannya itu, pasti Allah ungkap bahwa itu adalah dusta. Sebagaimana orang-orang munafik. Wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik kan datang bersaksi, tapi Allah ungkap dusta itu dalam persaksiannya. Fir'aun laknatullah, dia ingkari tauhid rububiyah. Allah ungkap itu dusta. Hanya mulutnya itu yang mengingkari, hatinya yakin. Maka seandainya mereka dusta dalam ucapannya, pengakuannya bahwa Allah yang mencipta, maka pasti Allah akan ungkap dusta mereka itu. Tapi memang mereka benar. Mereka meyakini rububiyah. Yang menjadi permasalahan, mereka serahkan ibadahnya kepada selain Allah. Apa alasannya? Apa alasannya? Apakah ketika mereka beribadah kepada patung? Ya, orang-orang jahiliyah kan ada yang, ya, kalau disebutkan kisahnya itu awal penyembahan batu, dia ambil batu dari tanah haram. Kalau mereka pergi, dia bawa batu itu sebagai pemuliaan. Nah, itu batu itu yang dia sembah kalau ingin beribadah. Apakah masuk akal kalau Arab jahiliyah mengakui bahwa batu yang saya bawa ini pencipta, pemberi rezeki? Tidak. Dia lakukan itu ada di balik batu tersebut. Tapi kenapa mereka lakukan? Menyembah berhala. Husain radhiyallahu ta'ala an, ayah dari Imran ibnu Husain, ketika ditanya oleh Rasulullah, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh ulama kita, kam ta'bud? Berapa sembahan yang kamu sembah? Husain berkata, 7. Maka ditanya, di mana yang 7 itu? Dia bilang 6 yang ada di bumi, 1 yang ada di langit. Kemudian ditanya, yang mana paling kamu harapkan? Yang mana yang paling kamu harapkan? Akan mengabulkan doamu. Maka dia pun berkata, yang ada di langit. Jadi dia keyakinannya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kenapa dia serahkan ibadahnya kepada selain Allah? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil dari selain Allah penolong-penolong. Apa ucapannya? Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasannya. Bukankah sama dengan alasannya orang-orang musyrikin sekarang? Oh, itu perantara saya. Itu pemberi syafaat untuk saya. Orang musyrikin tidak mengatakan, saya beribadah kepada sembahan-sembahan saya, patung-patung saya, pohon-pohon saya dan selainnya, karena dialah pencipta saya. Tidak. Tapi supaya dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia musyrik. Walaupun dia tidak meyakini yang dia sembah itu pencipta, penguasa dan yang selainnya, tetap musyrik. Orang sekarang tidak mau dikatakan musyrik. Perbuatannya sama, tapi tidak mau dihukumi syirik. Walladzina ya'buduna min dunillah walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka katakan, ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka tidak mengatakan, ini pencipta saya sehingga saya beribadah kepadanya. Kaum musyrikin. Tapi sebagai pemberi syafaat.
Jadi yang namanya kesyirikan ketika menyerahkan, kalau paling banyak dalam lafaz-lafaz kesyirikan itu, karena ini yang paling banyak terjadi dalam tauhid uluhiyah, maka penggunaannya kadang paling banyak digunakan dalam uluhiyah. Ketika menyerahkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apakah dia yakini yang dia ibadahi itu berhak untuk diibadahi? Dia yakini yang dia ibadahi itu pencipta atau bukan pencipta? Kapan dia serahkan kepadanya ibadah, maka terjerumus ke dalam kesyirikan. Walaupun dengan niat sama dengan niatnya orang-orang musyrikin, itu pemberi syafaat supaya dia mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan karena itulah jauhi kesyirikan, jauhi kekufuran, berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita terbatas, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini, sebenarnya permasalahan al-kufur juga itu permasalahan yang sangat penting. Karena kadang juga sebagian orang menganggap dirinya, saya kafir, orang itu kafir kalau mengatakan saya keluar dari Islam, baru dikatakan kafir. Padahal ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang itu adalah sebab-sebab orang terjerumus ke dalam kekufuran. Banyak jenis kekufuran. Demikian juga berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk. Ini sebab-sebab yang menghilangkan kebahagiaan. Karena itulah, saya nasihatkan diri saya dan kepada kita seluruhnya. Ingat baik-baik 3 usul yang disebutkan oleh guru-guru kita. Perbaiki keimanan kita, perbaiki ketakwaan kita, jaga amalan soleh kita, berpegang teguhlah dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan diri kita dari segala perkara yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa merusak tauhid kita, yang bisa merusak akidah kita, yang bisa merusak ibadah kita. Jauhi, dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kami tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu. Tidak ada sebab yang terbesar yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka dibandingkan dengan tauhid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk materi hari ini, dan semoga kita mendapatkan kembali kiat-kiat kebahagiaan dan kita juga terhindar dari penghalang-penghalang kesuksesan dan kebahagiaan yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Amrullah dan Sipato Hafizahullah Ta'ala. Baik, para peserta Tabligh Akbar rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan memasuki sesi istirahat isoma. Ya, kemudian kami umumkan bahwa makan siang seperti biasa akan disediakan oleh panitia. Silakan nanti ambil di tenda atau pos-pos yang telah disediakan, dan jangan lupa kupon tak jangan sampai hilang karena hari ini lebih bertabur lagi hadiahnya insyaallah. Ya. Naam, luar biasa. Kajian kita ini, mendengarkan suaranya Ustadz saja kita sudah rasa-rasanya mau menangis. Dari kemarin sampai sekarang yang keluar adalah daging semua. Masya Allah. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk himbauan mungkin sebelum meninggalkan posisi yang ada sekarang, harap diperiksa kembali barang bawaannya, ya, agar tidak ada yang tertinggal. Dan juga ketika ingin menitipkan tas, harap ke teman yang memang dikenal. Baik, Arita, saya mau dulu nih, mengucapkan khusus jazakumullah khairan kepada panitia parkiran dan seluruh jamaah. Walhamdulillah sampai hari ini aman dari dunia perparkiran, tidak mengganggu jalannya majelis. Untuk itu kepada seluruh peserta kami ucapkan jazakumullah khairan atas kerjasamanya. Baik, dan seperti biasa, walaupun saat ini kita semua berbahagia hadir di sini, ada salah satu saudara kita yang hari ini juga
meninggal dunia. Iya. Saudara kita Bapak Abu Ihsan Zulkifli, beliau adalah salah satu penggerak dakwah di Bulukumba dan juga pengurus pondok pesantren Tahfizul Quran Nurus Sunnah Bulukumba. Dan pada hari Ahad ini pukul 4 dini hari beliau berpulang ke rahmatullah. Maka kami memohon ikhwan dan akhwat segenap kaum muslimin, mari kita mendoakan beliau, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan semoga beliau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin. Kepada panitia mohon backdrop ini agar segera dipindahkan tempatnya. Dan untuk ikhwah yang ada di sebelah kiri, nanti mungkin posisi backdropnya akan ada di sebelah sana, jadi minta tolong kita clear sebentar. Biar bukan panitia, mari Ya. kita membahagiakan panitia. Ayo, sama-sama. Tolong dibantu disisihkan ini. Dimaklumi karena panitianya lagi capek melayani kita semua, luar biasa banyak agendanya, maka kita semua jadi panitia. Ya, silakan dibawa ke sana pelan-pelan ya. Jangan sampai terlalu semangat, terlalu bahagia, kita patah. Ya. Silakan. Bawa ke sebelah sini, sebelah kanan. Seperti kemarin. Awas pelan-pelan. Dan informasi juga luar biasa, jamaah serta semua betul-betul menjaga kebersihan dalam masjid. Tidak ada komplain, Masya Allah. Diingatkan kembali, jangan sisa 2 materi, jangan sampai kita tertinggal. Nanti kita tidak lengkap kebahagiaan entah itu kalau tidak sampai tuntas. Karena luar biasa panitia ini menyusun jadwalnya materi sistematis. Jadi kalau kita mulai dari awal terus di akhirnya atau di tengahnya terputus, nanti tidak nyambung. Pengingat, jadi yang buru-buru mau pulang ya sekalian datang ke sinilah, dimaksimalkan sampai habis. Mumpung ada di Topoyo dan tidak tahu kapan lagi kita yang luar sini datang ke Masjid Nurul Hidayah ini. Maka mumpung kita sudah niatkan atau bertekad untuk datang ke sini, maka tuntaskan sampai selesai. Barakallahu fikum.